Hai, selamat datang di Suka-Suka Mute. Di video kali ini gue akan ngebahasin pesan-pesan yang pengen gue sampein buat kalian semua yang berusia di 20-an. Video ini gue bikin karena gue udah mau akhir-akhir 20 nih, dan gue ngerasanya kayak dulu kalau misalkan gue tahu usia 20 tuh kayak gini, gue bakalan begini gitu. Jadi gue pengen nge-share ke kalian apa-apa aja yang udah gue lewatin selama ini. Kalau kalian tahu, gue tuh waktu pas usia dari 20 awal sampai sekarang ya. Jadi waktu pas awal-awal 20-an, gue lulus S1, terus gue kerja. Habis gue kerja gue nikah. Nggak lama dari gue nikah, gue punya anak, dan disinilah gue sekarang gitu. Dan dari pertama aja pasti banyak deh dari kalian yang kayak habis sekolah, misalkan dari SD, SMP, habis SMP, SMA, kan kalian udah tahu gitu. Terus habis SMA kuliah. Nah, habis kuliah nih ngapain gitu? Habis kuliah S1 bisa S2, bisa kerja, apa mau bisnis? Nah, yang kayak gitu-gitu nih yang bikin gue kayak pengen nge-share ke kalian, karena ini sangat ngebingungin dan nggak ada yang pernah bilang kalau misalkan usia 20-an itu kita bakalan memulai babak baru dalam kehidupan. Gue ngerasanya baru hidup tuh mungkin di usia 20-an ini kali ya, karena 20-an ini gue benar-benar kayak harus menentukan segala sesuatunya sendiri dengan apa yang udah gue milikin. Kayak misalkan kerjaan apa yang pengen gue ambil, terus decision apa yang bakalan gue ambil, kayak misalkan menikah atau punya anak. Itu kan adalah sesuatu keputusan yang besar dalam hidup gue, dan kayak bukan sesuatu yang main-main dan bisa diambil gitu aja gitu. Tapi gak pernah ada yang ngajarin gimana sih caranya gitu, apa sih yang mestinya tuh. Jadi sekarang gue mau nge-share pesan untuk Mutia saat itu. Kalau gue bisa berpesan buat diri gue di usia 20 tahun, gue bakalan bilang, coba lo luangin banyak waktu, lebih banyak lagi untuk keluarga gitu. Saat itu tuh sibuk banget, ya tahu sih, lagi pengennya belajar ini itu, pengen coba hal yang baru, kayak punya banyak kesempatan, mungkin kesempatan dalam karir, dalam ikutan komunitas mungkin, atau dalam sekolah. Nah itu, tapi ya kayak usia 20 ini tuh sangat cepet banget gitu, dan flow-nya kita udah tahu. Mungkin karena di tengah, mungkin usia pertengahan 20-an kalian ada yang menikah, jadi gue rasa tarik mundur untuk luangin waktu sama-sama keluarga lebih banyak lagi gitu. Terusnya menurut gue kalian harus mulai buat merencanakan kehidupan kalian kayak gimana. Itu sih, dan jalannya mau kemana gitu. Mungkin di usia pertengahan kalian suka banyak yang dengar kayak quarter life crisis. Menurut gue itu memang benar. Kenapa? Karena waktu pas dulu sebelum usia 20-an itu, kita kan udah tahu ya, kayak dari SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, habis itu what next gitu. Karena terlalu banyak pilihan, jadi kita tuh ngerasanya kayak, bener gak sih jalan yang kita ambil ini gitu. Lebih ke kayak gitu sih, karena gak ada bener salahnya. Apapun yang kalian ambil, apapun yang kalian putuskan, itu adalah jadi pelajaran buat kalian, karena ini memang jalannya kalian untuk berproses gitu. Jadi nikmatin aja. Kalau bisa di planning lebih baik deh. Terus menurut gue kalian harus belajar lebih banyak. Nah, belajar lebih banyak nih bisa hal-hal baru, atau misalkan hal yang pengen banget kalian pelajarin dulu tuh apa gitu, sebelum nanti akhirnya kalian menanggung tanggung jawab lain-lainnya yang bukan cuma diri kalian. Kayak misalkan
anak, suami, dan lain-lain gitu. Kalau misalkan kalian udah menikah gitu kan, ada banyak hal ya, ada banyak faktor juga. Jadi menurut gue lebih baik kalian belajar apapun yang kalian mau selama kalian bisa, selama waktunya ada, selama kesempatannya masih ada gitu. Dan itu, belajar apapun itu nggak akan pernah ngerugiin siapapun, dan itu akan berguna buat diri kalian dan mungkin buat kalian nanti di masa depan gitu. Gue sih saranin kalian belajar juga pengelolaan keuangan nih, menurut gue penting banget. Karena someday kita menikah atau kita punya anak, itu waktu kita buat belajar lebih sedikit karena perubahan kita cepet banget gitu. Mungkin gue bakalan ngebahasin di lain waktu untuk pernikahan. Cuma gue saranin kalian belajar keuangan. Dengan kalian belajar keuangan, itu banyak banget manfaatnya. Jadi belajar keuangan tuh bukan cuma sekedar uangnya, tapi bagaimana kalian bisa mengambil keputusan atas apa yang mau kalian ambil. Misalkan menikah, biar nggak salah-salah langkah kalian, lain-lain kayak gitu-gitu deh. Itu dulu tuh gue bukan background keuangan, makanya gue agak bingung gitu. Tapi pas kesini-sini gue jalanin dan akhirnya sampai di usia ini, gue kayak ngerasa gini, kenapa gue nggak taunya dari dulu aja gitu. Coba kalau gue udah tahu dari dulu, mungkin gue nggak bakalan kayak gini, nggak bakalan kayak gitu. Tapi gue sangat menghargai cara gue berproses sampai sekarang, karena mungkin kalau misalkan segalanya gue udah tahu, itu nggak akan seru lagi hidupnya gitu. Terus jangan lupa buat traveling dan senang-senang. Ini gue ngerasa butuh sih, karena di usia ini kalian masih belum banyak tanggungan. Misalkan kalian udah kerja, punya uang sendiri, terus mau menghabiskan uang itu untuk diri kalian sendiri, ya menurut gue itu sah-sah aja gitu, selama masih dalam batasan wajar dan kalian bertanggung jawab gitu, buat menikmati apa yang udah kalian capai gitu. Terus jangan lupa juga buat investasi. Nah, investasi yang gue maksud ini bukan cuma sekedar finansial, tapi investasi buat diri kalian juga, untuk ngedapetin banyak ilmu dari sekitar kalian gitu. Masuk kelas lah, atau ikut kurs yang di luar uni gitu. Itu banyak banget ilmu-ilmu baru yang bisa kalian pelajarin. Apalagi kayak sekarang nih, zamannya pandemi 2020 ini kan, kayak platform online course itu kayak banyak banget gitu. Kalian bisa tinggal pilih aja kalian mau belajar apa gitu, dan kira-kira apa yang cocok buat kalian. Itu ngebantu banget buat kalian nanti mungkin sekarang dan kedepannya, atau mendapatkan insight-insight yang baru buat kalian. Itu juga bakalan ningkatin value diri kalian. Semangat buat belajarnya. Terus jangan lupa melakukan upgrade diri secara konsisten gitu. Gue ngerasanya ya, diri kita nih makin lama tuh makin perlu banyak tahu gitu hal-hal, dan jangan dilakuin kayak sedikit-sedikit. Kalau bisa tuh kalian konsisten untuk belajar terus dan terus upgrade diri kalian gitu. Karena lagi-lagi kalau misalkan kalian udah menikah, terus berkeluarga, punya anak, apalagi waktu kalian jadi limit, dan fokus kalian akan terbagi-bagi nih, ini harus kesini gitu. Dan selama kalian belum ada di titik itu, belajar menurut gue adalah cara kita untuk mengasah diri kita, terus menambah pengetahuan kita untuk diri kita juga. Terus buat kalian yang mau mulai bisnis, bisa banget nih di usia muda. Kalian bisa banget kalau misalkan mau mulai bisnis baru, toh kalian belum banyak tanggungan kan, dan waktu kalian masih banyak gitu. Jadi mulai aja kecil-kecil. Kalaupun kalian khawatir dengan modal, kalian bisa mulai dropshipping atau yang lain-lain gitu. Bisa banget dicoba gitu, bisa dicoba aja dari yang murah-murah dulu. Gitu. Dan terus jangan lupa untuk bangun networking. Nah, menurut gue ini penting nih, nyari temen yang beneran temen, yang bisa sustain, yang bisa support, itu susah banget. Jadi kalau misalkan bisa kalian punya networking yang oke, dan punya circle yang oke, itu pasti oke juga sih ke depannya. Bikin support system untuk segala hal sih menurut gue. Apalagi semenjak gue jadi ibu, support system itu penting banget untuk menjaga kewarasan kita dari hal-hal
yang lain-lain yang bikin kita stres sih. Dan networking dan circle menurut gue penting, apalagi buat kalian yang fokus di karir. Nah, itu bisa banget tuh. Biasanya kan ada kolaborasi atau bisa kalian dapat info dari si ABCD teman kalian ini gitu. Itu bakalan ngaruh banget. Jadi kira-kira itu aja yang mau gue sharing. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalau bisa gue bilang sama diri gue dulu waktu pas di awal 20-an, please gitu. Tapi karena udah lewat, jadi kita jalanin aja. Jangan lupa bahagia. Kita tahu kalau misalkan usia 20-an tuh kayak banyak banget target-targetnya kan. Tapi kalian juga harus tetap enjoy ngejalaninnya. Dan jangan lupa untuk tetap positif dan tetap semangat buat segalanya. Kalaupun kalian usianya udah 28 atau 29 tahun, yang udah di akhir-akhir banget, terus ngerasa kayak, oh kayaknya gue udah telat deh buat ngelakuin itu semua, itu nggak benar sama sekali. Kalian bisa mulai dari sekarang, kalian bisa mulai dari hal kecil apapun, selama itu menurut kalian positif gitu. Dan menurut gue melakukan perubahan yang baik terhadap diri kita itu nggak ada mengenal waktu dan nggak ada benar salahnya. Kalian pasti benar deh kalau misalkan kalian mau jadi lebih baik lagi gitu. Siapa sih yang nggak pengen jadi lebih baik lagi dari sekarang? Semoga di tahun ini kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semangat untuk tetap belajar dan menebar manfaat buat banyak orang. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.